Shalom Bapak Mama sahabat Kristus dimanapun berada. Di kesempatan ini kembali lagi saya ingin bersaksi tentang penglihatan yang saya terima di tanggal 2 Januari 2023, dimana pada saat itu saya berada di suatu tempat dan tempat ini ada begitu banyak gunung-gunung dan pohon-pohon di sekitar. Dan pada saat itu saya sedang melihat pemandangan di sekitar saya. Tiba-tiba ada yang berteriak, lihat ke langit, lihat ke langit. Dan pada saat itu saya pun lihat ke atas langit dan saya melihat ada 4 orang berada di atas langit. Mereka berdiri di atas awan dan mereka itu sedang memandangi ke bumi. Jadi saya tidak tahu mereka ini datangnya dari mana, tetapi ada suara yang berteriak, itu malaikat, itu malaikat. Jadi seperti ada suara orang-orang di sekitar saya berdiri itu, mereka bilang itu malaikat, itu malaikat. Jadi saya lihat mereka, tapi saya melihat mereka itu tidak bersayap. Jadi di baju mereka itu ada, di dada, setiap dada mereka itu ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, dan yang satunya itu seperti warna kehitam-hitamnya. Dan pada saat itu ketika saya melihat mereka juga sedang melihat setiap orang yang berada di bumi. Jadi tiba-tiba mereka itu mengambil tali mereka, terus dilemparkan tali itu langsung tepat sasaran. Jadi tali itu langsung melilit orang yang sedang berdiri di situ, langsung dililit ke pinggangnya serta kedua tangannya itu terlilit. Jadi orang itu tidak bisa bergerak. Terus orang itu dilemparkan lagi ke dalam jurang. Jadi orang itu tuh langsung dibuang ke dalam jurang. Dan pada saat itu seperti ada yang menyuruh saya masuk ke dalam rumah. Dan ketika saya berbalik dan saya menoleh, ada sebuah rumah di belakang saya berdiri, dan saya masuk ke dalam. Terus di dalam rumah itu ada sebuah kamar lagi, dan saya masuk lagi ke dalam kamar itu, dan sepertinya saya sedang berganti pakaian. Dan ketika saya berganti pakaian, sepertinya saya sedang keluar dari rumah itu, dan seperti saya sedang menonton. Saya melihat keempat malaikat yang tadi berada di langit itu, mereka sudah berada di bumi. Dan saya melihat ada begitu banyak orang ada sedang berjalan mengikuti keempat malaikat ini. Dan ternyata orang-orang ini mereka sudah ditawan oleh keempat malaikat ini. Jadi orang-orang ini seperti mereka itu sudah kayak orang-orang yang sudah terhipnotis. Jadi mereka itu tidak bisa menoleh kiri dan kanan. Jadi mereka itu hanya pandangan lurus ke depan, dan mereka diawasi oleh keempat malaikat ini. Dan saya tidak tahu mereka itu mau dibawa kemana, tetapi saya hanya menonton saja mereka. Saya melihat ada orang tua, ada yang sudah tua, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya melihat ada anak remaja, saya melihat ada pemuda dan pemudi. Ada begitu banyak orang. Mereka sudah ditawan oleh keempat malaikat ini. Dan akhirnya saya pun sadar, Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini saya pakai waktu saya untuk membaca firman Tuhan. Dan ketika saya membaca firman sampai di Wahyu 9, saya teringat akan penglihatan yang saya dapat di tanggal 2 ini. Dan di Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 dengan perikop sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.
Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, ya itu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Jadi ketika saya melihat begitu banyak orang-orang yang ditawan, sepertinya saya tidak merasa takut, sedikit pun tidak seperti ada rasa ketakutan, tetapi saya hanya menonton mereka, saya hanya melihat mereka. Saya seperti dekat sedang menonton, tetapi seperti saya itu tidak ditawan, saya tidak ditangkap, saya hanya menonton mereka saja. Dan saya percaya bahwa penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada saya, bahwa ketika kita selalu bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menandai kita. Ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua akan ditandai oleh Tuhan. Jadi ketika keempat malaikat ini, mereka diberikan kuasa untuk datang membunuh sepertiga dari umat manusia di bumi. Tetapi setiap orang yang tidak memakai tanda dari Tuhan, maka bila keempat malaikat datang dan mau membunuh mereka, tetapi mereka tidak dekatkan diri dengan Tuhan, maka mereka pun akan terbawa, mereka pun akan ditawan, saudara-saudara. Makanya jangan sia-siakan waktu yang ada. Tetapi di sini juga firman Tuhan katakan, walaupun keempat malaikat ini sudah diberikan kuasa untuk membunuh sepertiga dari umat manusia yang ada di muka bumi ini, tetapi manusia lain, artinya manusia-manusia yang tidak dibunuh pada saat itu, tidak mendapatkan kesempatan untuk dibunuh, itu mereka pun juga masih tidak bertobat, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan mereka masih hidup dalam kehidupan lama mereka. Mereka masih menyembah berhala, masih menyembah roh-roh jahat, menyembah berhala yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Dan mereka masih tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan katakan, bertobatlah saudara-saudara, karena itu semua adalah kekejian kepada Tuhan. Itu semua adalah kekejian di mata Tuhan, saudara-saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesempatan masih ada. Bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, jagalah kekudusan. Karena jika kalian tidak bertobat, maka cawan murka Allah akan ditumpahkan ke atas kehidupan kalian semua, saudara-saudara. Maka itu, saudara-saudara, Tuhan masih menyayangi kita, Dia masih sangat mengasihi kita.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita, saudara-saudara. Tuhan Allah yang penuh kasih dan sayang, saudara-saudara. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentengi kita, karena Dia adalah perisai kita, Dia adalah gunung batu kita. Ketika kita selalu berada dalam Tuhan, melekat sama Tuhan, pasti akan ada perlindungan yang ajaib dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Maka itu hari-hari ini akan ada begitu banyak pencobaan yang kita alami, tetapi Tuhan mau bahwa kita tetap teguh. Kita harus tetap teguh iman kita di dalam Tuhan. Kita harus tetap teguh bersandar kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang ajaib untuk melewati setiap cobaan-cobaan yang kita alami ini, saudara-saudara. Mari tetap kita dekatkan diri dengan Tuhan. Mari kita tetap membaca firman, luangkan waktu kita, karena firman itu ini adalah terang untuk setiap jalan kita, dan firman ini adalah kekuatan bagi kita, saudara-saudara. Mari kita luangkan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, hanya Tuhan saja yang layak kita sembah, bukan roh jahat, bukan batu dan kayu, tetapi hanya Tuhan saja. Dia yang telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk menyucikan setiap dosa-dosa kita, saudara-saudara. Jadi itu mari kita tetap jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kesaksian saya dapat memberkati Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Shalom.